Shalom, selamat malam sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan atas perkenanan Tuhan. Malam ini kita dipertemukan dalam renungan malam Rema untuk merenungkan akan kasih dan kebenaran Tuhan. Rema percaya bahwa sahabat pasti ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan hidup pasti ada. Namun selama kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus, maka seberat apapun kita akan sanggup menanggungnya karena kita senantiasa bersama Sang Sumber kekuatan sejati. Baik sahabat Rema terkasih, sebelum masuk ke perenungan, mari berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, Bapa yang selalu baik dalam hidup kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam segala aspek hidup kami, juga untuk hari ini. Sebelum beristirahat, kami ingin dilawat oleh kebenaran-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Amin. Sahabat Rema, bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman Rema kali ini terbaca dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sahabat Rema, kata Immanuel merupakan sebuah istilah yang sangat populer di kalangan orang Kristen. Kata itu begitu populer sehingga banyak orang tua Kristen yang memberi nama anaknya Immanuel. Bahkan ada toko yang menjual bacaan, aksesoris, dan pernak-pernik Kristen yang bernama Immanuel. Juga banyak stiker dengan berbagai variasi yang bertuliskan Immanuel yang ditempel pada kendaraan dan tempat-tempat umum. Semua orang Kristen tentu tahu akan arti Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Namun, yang menjadi persoalan, apakah arti Immanuel itu benar-benar dirasakan dalam kehidupan? Apakah benar Allah menyertai kehidupan kita? Jika Allah menyertai kehidupan kita, apakah kita juga telah hidup sesuai dengan kehendak dan pimpinan Allah? Beberapa orang Kristen mempunyai pemahaman yang keliru dalam memaknai arti disertai oleh Tuhan. Bagi mereka, penyertaan Tuhan itu identik dengan berbagai kesenangan, kesukaan, berkat, dan keindahan dalam hidup yang dapat dinikmati. Bagi orang-orang Kristen seperti ini, penyertaan Tuhan itu berarti selalu sehat, memiliki harta berlimpah, tidak ada kesusahan, dan berbagai kesukaran dalam hidup tidak dialaminya. Bagi mereka, penyertaan Tuhan itu seperti jalan bebas hambatan atau hari yang selalu berpelangi, disertai dengan berbagai kenyamanan hidup yang dirasakan. Namun, apakah arti penyertaan Tuhan seperti pemahaman yang dimaksudkan itu? Sahabat Rema, jika kita jujur mengamati perjalanan kekristenan kita, maka sangat jelas bahwa kekristenan akan selalu berjalan dalam sebuah dinamika yang berbeda. Ada saatnya kehidupan ini penuh dengan bunga, wewangian, dan pesta sukacita. Namun ada saatnya Allah mengizinkan kita untuk melewati lembah kekelaman, duka cita, dan air mata. Penyertaan Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Sebaliknya, penyertaan Tuhan yang luar biasa itu sangat nyata manakala kehidupan kita tanpa pertolongan orang lain terjebak dalam ketidakberdayaan dan berada dalam suatu situasi yang sangat mencekam. Pertolongan, pembelaan, dan jalan keluar yang ajaib karena campur tangan Allah yang dahsyat itu akan benar-benar dirasakan saat kita sedang tidak berdaya, agar kita sadar, tahu, dan merasakan bahwa penyertaannya selalu ada bagi kita. Secara realistis, Alkitab menggambarkan tentang kesuksesan dan kegagalan dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah secara khusus, namun kehidupan mereka tidaklah sempurna. Lihatlah pengalaman Abraham yang dijuluki bapa segala orang percaya. Ia adalah tokoh yang pernah mengalami keraguan-raguan tentang janji Allah, sehingga memperoleh anak dari Hagar. Juga Musa, yang adalah seorang yang sangat disegani oleh orang Yahudi karena Allah memanggil Musa dengan sebuah tugas khusus. Musa terhindar dari kematian pada waktu kecil karena Allah punya rencana besar baginya, yaitu untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir.
Namun, dalam perjalanan kehidupannya, Musa pernah menjadi ragu-ragu dengan Tuhan, sehingga ia tidak mengikuti perintah Tuhan yang menyebabkan dia tidak sampai di tanah Kanaan. Tokoh lainnya adalah Elia yang dipakai Allah luar biasa. Bahkan, Elia tidak mengalami kematian karena ia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Namun, Elia yang luar biasa itu adalah Elia yang pernah takut dengan ancaman Izebel, dan dalam keputusasaannya dia merasa ingin mati saja. Sahabat Rema, dalam ketidakberdayaan manusiawinya, Tuhan Yesus sebagai jelmaan Allah yang menjadi manusia pernah menjerit dengan sebuah jeritan keputusasaan. Dia berkata, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jeritan Yesus ini adalah sebuah lambang jeritan manusia. Tuhan Yesus bukan saja memikul dosa manusia di Golgota, tetapi dia juga menunjukkan jeritan dan ketidakberdayaan manusia ketika harus menghadapi cobaan dan penderitaan yang sangat berat. Jeritan keputusasaan, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" merupakan jeritan banyak orang yang merasa ditinggalkan oleh Allah yang diwakilkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha tahu dan bijaksana. Dia Allah yang sangat mengerti dengan cara seperti apa kita dapat didewasakan dan dengan cara seperti apa kita harus dididik, sehingga kita bisa menjadi seperti yang diinginkan oleh Allah. Penyertaan Allah dalam kehidupan kita adalah sebuah penyertaan yang pasti dan terjamin. Allah menyertai kita dengan kasih dan perhatian yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, jika kita merasa ada hal-hal yang tidak beres dengan hidup kita, maka seharusnya kita mengadakan koreksi dan introspeksi diri, karena tidak mungkin Allah yang harus dipersalahkan. Karena yang selalu terjadi adalah bahwa ada kesalahan, kelemahan, dosa, dan berbagai keteledoran yang terlanjur kita lakukan. Itulah yang membuat kita menderita dan sengsara. Sahabat Rema, kebenaran lain juga yang harus kita pahami adalah apabila kita sudah berusaha hidup benar, tetapi masih ada kesulitan dan berbagai hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita, maka pasti Allah mempunyai maksud yang belum kita pahami atau terjelaskan saat ini. Namun, bersabarlah karena pada waktunya kita akan tahu dan mengerti bahwa Allah akan selalu membawa kita kepada jalan kelepasan dan kemenangan. Immanuel atau Allah beserta kita merupakan sebuah jaminan tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Pahamilah dan yakinlah kepada semua kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, karena dengan demikian maka kita akan bisa merasakan penyertaan Allah yang sempurna dalam segala musim kehidupan kita. Allah memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Kami bersyukur Bapa, karena penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, karena saat kami dihadapkan dengan tantangan kehidupan, seringkali kami meragukan penyertaan-Mu. Kini kami menyadari bahwa justru di balik setiap tantangan yang kami hadapi itu, seharusnya kami berpasrah sepenuhnya kepada-Mu, agar kuasa penyertaan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, kuasailah hati dan hidup kami sehingga hidup ini selalu tertuntun di dalam jalan-Mu. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, Rema berterima kasih untuk kesetiaan sahabat bersama Rema. Marilah kita saling menopang dalam doa sehingga kita selalu kuat dalam menghadapi kehidupan. Percayalah sahabat, apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai jumpa pada video Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Immanuel, Shalom.